Pemirsa, rekonstruksi kasus pembunuhan yang menewaskan DPM di Selekop, Kecamatan Sagulung, Batam digelar aparat kepolisian pada Minggu 27 Juli 2025 siang hari. Jalannya rekonstruksi sempat menjadi perhatian warga karena lokasi kejadian berada tepat di pertigaan yang mengarah ke kawasan pemukiman warga dan Horizon Industrial Park Sagulung. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung bersama dengan rekan Uci Swaibah, jurnalis Tribun Batam. Rekan Uci, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih rekan Justina. Seperti yang disampaikan tadi bahwasannya gelaran rekonstruksi kasus pembunuhan yang menewaskan seorang pria parubaya berusia 33 tahun yakni DPM di Kelurahan Selekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam digelar pada hari Kamis 31 Juli 2025 kemarin ya, terus dari jalannya rekonstruksi juga sempat menjadi tontonan warga. Pasalnya daerah tersebut atau lokasinya itu tepat berada di pertigaan yang mengarah ke kawasan industri dan juga perumahan. Dan dalam rekonstruksi sebanyak 11 adegan yang diperagakan. Di antaranya eh, adegan awal mula kejadian hingga tragedi mematikan ataupun adegan yang mematikan. Nah, tersangka sendiri yakni Ramadhani alias Mones juga dihadirkan dan sejumlah saksi yang terlibat dalam kejadian malam itu juga dilibatkan dan korban tewas. Dalam keterangan kepolisian, korban tewas telah menerima satu tusukannya yang cukup dalam di bagian dada ataupun di ulu hati. Nah, itu tepatnya di adegan ke-10 yang menjadi adegan mematikan, di mana tersangka menusuk karena pisau lipat ke dada korban atau ke arah ulu hati. Seperti itu penjelasan dari Kanit Reskrim Polsek Sagulung itu Anwar Aris usai rekonstruksi. Dan pisau lipat yang digunakan pelaku ini merupakan pisau yang selalu dia bawa sehari-hari dan memang ia simpan di dalam tas yang selalu dibawanya. Dalam rekonstruksi tersebut juga diperagakan ketika korban ataupun tersangka mendekati korban saat terjadi keributan kecil antar kelompok di sebuah kafe ataupun di kafe Marbun di kawasan Telekop. Dari rekonstruksi yang dilaksanakan, setidaknya ada 13 saksi yang terlibat dalam rekonstruksi ini dan satu tersangka juga dihadirkan. Nah, diberitakan sebelumnya bahwasanya kejadian naas ini terjadi ketika pelaku Ramadhani ini uh, di bawah pengaruh alkohol pada malam itu terpancing emosinya dan melakukan penusukan terhadap korban, yang mana korban dan juga rekan pelaku itu terlibat cekcok akibat rebutan mic di kafe tersebut untuk karaoke. Namun saat si teman pelaku ini bercekcok dengan si korban, pelaku tidak terima dan terpancing emosinya, kemudian keluar dari kafe dan mengikuti rombongan yang cekcok tersebut dan akhirnya menusukkan pisau tersebut ke ulu hati dari si korban, dan korban sempat masih hidup waktu itu dan masih hidup, sempat dilarikan ke rumah sakit, namun karena pendarahan yang cukup hebat dan akhirnya korban meninggal dunia di rumah sakit Elizabeth Selekop. Dan untuk maksud saya untuk tersangka sendiri dijerat dengan pasal 340 KUHP Junto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal pidana hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Mungkin itu saja rekan Justina yang dapat saya laporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.